Dia kalau makan tuh udah nggak mau di baby chair, jadi dia sambil ngerangkak, ambil ngerambat di meja TV. Misalnya aku ngupload Arlo lagi ngapain, pasti ada aja yang ngasih tahu menurut DSA nggak boleh gini kak, nggak boleh gitu kak, gitu. Karena videonya kayak gitu terus, banyak banget yang suka nge-head papanya Arlo bilang ini nggak pernah gantian ya sama papanya kayak gitu kak. Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Alaidrus. Dan di episode kali ini aku bersama dengan Mama dan Papanya Arlo. Halo, apa kabar? Baik. Berarti nama aslinya Mas Bayu dan Indah. tapi sudah dikenal sebagai Roti dan selai. Roti dan selai. Dulu roti dan selai. Ya. Setelah ada Arlo, jadi Arlo. mama papa Arlo, orang Papa pada Arlo. taunya. Kok bisa roti dan selai itu maksudnya gimana nih? Jadi kan dulu tuh waktu konten kita baru rame ya, terus aku kan orangnya suka Koreaan gitu lah ya. Nah, terus nama akunnya itu dulu Indooni. Oke. Oni tuh Susah kakak banget perempuan. disebut Terus kata dia, kita kan mau bikin video lagi yang biasa kita rame yuk, ayo ya udah. Tapi kamu ganti dulu namanya, katanya jadi yang gampang diingat. Nah waktu itu aku punya teman kosan, terus dia suka ngomong roti dan selai gitu, karena kan itu iklan Spotify yang nggak premium kan. Iya. Oh Nah, iya itu. benar. Terus akhirnya apa roti dan selai ya namanya, ya udah akhirnya kita udah pakai roti dan selai gitu. Karena perfect match kalau bersatu gitu Iya. ceritanya. Bucin ya. Ini zaman pacaran berarti. Zaman iya. pacaran. Oh, Iya. kalian pacaran berapa lama? 2 tahun setengah ya. 2 tahun 2 tahun setengah. dari 2021. 21 berarti nikah di 23 kemarin ya. Oke, terus dikaruniailah Arlo. Langsung ya. Gemes banget loh. Tapi berarti dari sebelum kalian itu married udah aktif jadi content Udah, creator? sebenarnya waktu itu karena kita kan waktu awal konten itu kita sama-sama kerja kan. Nah, kita emang udah dari dulu sebenarnya konten dari 2022, 2022. cuman kita nggak konsisten karena kita sama-sama kerja gitu. Baru Jadi konsisten pas udah married, iya gitu. Udah punya baby. Udah punya baby juga. Makin konsisten ya. konsisten. Dan aku udah resign juga kan baru sebulan lalu gitu. Oh gitu. Tapi gimana nih perjalanannya ketika kalian itu pertama kali punya Arlo? Kamu mau jawab dulu? Kamu sebagai mamanya. Ya awalnya pasti happy banget, tapi ternyata pas ngejalanin emang punya newborn tuh berat banget ya, Iya, dok. iya. Pas kita pakai pengasuh, cuman karena aku waktu itu harus kerja, masuk ya, sama-sama kerja. masih kerja kan, aku harus masuk 4 bulan setelahnya. Jadi pas awal punya newborn tuh aku nggak mau, walaupun ada pengasuh itu khusus untuk ngasuh dia, aku nggak mau Arlo diasuh sama pengasuhnya. Jadi aku maunya aku terus gitu. Nah at the end 2 minggu itu aku bener-bener suami aku pulang kerja aku nangis Iya, gitu, karena kayak Rusing aku ya? kewalahan, Iya, dan iya. sama sekali nggak bisa produktif Iya, iya, kan. iya, iya. Ya udah akhirnya lama kelamaan ya udah deh nggak apa, aku lepas sama bibinya Arlo pelan-pelan. Tapi iya. berarti maksudnya dari yang kan kalau misalnya habis newborn kan pasti mengasihi lah, mandiin lah, ganti itu kamu semua. Aku semua. Terus iya. ngapain itu pengasuhnya kerja? Beres-beres dulu, ngeberesin yang udah kita berantakin ya. Kayak gitu paling kayak mandi, pas mandi Setelah tuh kan mandi. ya setelah mandi diberesin gitu, skincare diberesin, nyiapin baju gitu awal-awal kayak pengen Belum trust iya ya? gitu. Oh, oke. Terus tapi sempet berarti ngalamin kayak baby blues atau apa? Baby blues sih enggak ya. Enggak ya? Cuma Kamu? pusing gitu aja. Kamu baby blues enggak? Enggak, aku enggak. Paling puyeng Dia mikirin paling ini ya. kalau pagi Bulanannya nambah. sama malam-malam tuh dia kan suka nangis tuh pas Iya, bayi tuh. sekarang. Jadi kayak tidur kayak lebih nggak nyenyak aja ya. Iya, per berapa jam kan bangun tuh. Iya. Jadi itu aja maksudnya tidurnya jadi nggak nyenyak. Nggak nyenyak. Tapi Iya. jadi rame ya rumah ya. Jadi rame Rame kalau nggak ada dia. Waktu itu Suasananya dia kayak sempet, beda iya, gitu. iya. Kalau nggak ada dia. Oke. Nah kemarin tuh kalian tuh sempet viral dengan parodiin preman pensiun. Itu gimana bisa tercetus tuh idenya itu? Itu gara-gara kita tuh lagi sekolah Sahur. sahur tuh suka nonton
karena TV-nya itu yang paling jelas RCTI doang. Oke. Oh yang lainnya Yang udah lainnya- sebut. Iya, yang namanya hilang kita gitu kan- sinyalnya. Kayak antena. Iya kan kita rumahnya di kawasan elit Kak, di Pamulang. Oke. Tapi bukannya TV antena sekarang udah nggak ada ya? Udah nggak ada, tapi mungkin sinyal udah apa? Udah hilang. Hilang gitu kalau di sana tuh. Padahal udah paling atas Udah ya paling atas. naruhnya. Iya. Aku kira sekarang itu sudah beralih ke smart TV semua. Sebenarnya tuh smart tapi nggak smart banget ya. Oke. Oke, jadi yang nyala cuma RCTI doang. Iya, yang Oke. paling jelas. Paling Yang jelas. lain nyala kadang kayak Hilang semut tiba-tiba. gitu. Oke, Iya. terus Kira pas lagi sahur tuh Mau nggak mau itu tontonannya. mau nggak mau itu, terus kita nonton karena dari dulu juga suka nontonin si Iya, Preman emang Pensiun. lucu Nah, sebenarnya, lucu. lucu kan. Logat-logat itu terus pas lagi makan kita bikin konten kayak gini aja, cobain. Itu tuh nggak pakai skrip juga, Iya. jadi langsung aja. oh berarti memang kalian sudah jiwanya memang udah jiwa komedi kali ya. Emang kita selama ini tuh kan kayak kalau ngonten impromptu ya, jarang yang scripted gitu Kak. Jarang yang scripted. Tapi dengan kalian yang sama-sama suka komedi, suka berantem gak sih kalian? Berantem sih ada aja iya. ya. Ada aja. Waktu pacaran berantem ini ya, sama-sama nggak mau Iya, bayar. rebutan nggak mau bayar. Kamu bayar apa? Kalau bisa makan gitu, rebutan nggak mau bayar gitu. Biasanya rebutan bayarin. Ya kan? Kamu aja gitu. Gitu. Oke. Kita berantem sih ya, berantem, tapi paling hal-hal sepele Oke. gitu sih, kayak misalnya kayak yang baru aku alamin banget ya, Iya, fresh iya, banget. iya, iya. Kayak kalau aku tuh mungkin cewek kali ya Kak, orangnya lebih terorganisir gitu, Iya. lebih ke tahu skala prioritas. Misalnya kayak mau pergi ke sini nih, kita bangun jam 9. Oh, berarti aku harus siap-siap dulu, terus siapin anak aku, siapin barang-barang. Nah, kalau dia tuh lebih ke random, kayak kalau dia mau beresin dapur, ya udah dia beresin dapur dulu, padahal itu hal yang nggak penting, nanti penting. bisa Iya, gitu. iya, iya. Gitu. Kamu tuh gitu ya? Terus aku marah, terus dia bilang, kenapa sih emang nggak boleh beresin dapur? Bukan gitu, kan kita mau pergi gitu loh. Iya. Paling kayak hal-hal kayak gitulah gitu. Gergetan aja Tapi gitu. tapi ngerasa nggak sih, maksudnya setelah menikah dan pada saat pacaran itu lebih sepele berantemnya kalau menikah? Iya. Bener. Iya kan? Iya, iya, iya. Kalau pas lebih. pas pacaran tuh mungkin langsung kayak gampang memaafkan gitu ya, udahlah gitu. Tapi pas udah nikah tuh kayak Kamu nggak maafin aku tadi? Hah? Kamu nggak maafin aku tadi? Nah, kalau setelah menikah gimana? setelah menikah tuh kayak jadi hal-hal kecil bisa jadi gede malah. Iya, rebutan betul, setuju. selimut, Iya, gitu iya, kan? iya. Sepele tapi Sepele. berulang kan Berulang, Kak, ya iya, nggak benar. sih? Jadinya ketabung. Nah, iya. Akumulasi tuh. Anyway, apa yang akhirnya membuat kalian itu memutuskan akhirnya oke lah, gue mau menikah gitu. Bayu memilih Indah dan Indah memilih Bayu. Kau Ya, tapi dari awal pacaran tuh emang niatnya udah mau nikah gitu. Oh gitu. Jadi pas pertama ketemu terus mau dijadiin pacar bilang kita mau pacaran tapi nggak mau yang kayak anak-anak SMA gitu yang cuma mungkin cinta-cinta monyet gitu. Tapi ini bener langsung mau nikah gitu. Terus dia bilang ya udah. Akhirnya aku tagih-tagih mulu, pas udah 2 tahun pacaran gak dinikah-nikahin, aku tagih-tagih, kapan nikahin aku, Tiap pagi gitu. ngechat. Iya, lu pertanyaannya bukan good morning gitu ya. Kapan nikah aku gitu. Ke sampai besok paginya Besok lagi. gitu. Beneran. Oh, kirain beneran. Terus akhirnya kenapa kalian memutuskan ya maksudnya di tahun 2023 tuh? Karena apa tuh? Sebenarnya kita udah siap-siap itu dari tahun 2022, dari tahun 2022. Terus dia kan ngomong dulu tuh sama papaku ya kan, ngomong sama papaku. Terus papaku sebenarnya ngerestuin, cuman kita juga bilang kayaknya nggak tahun ini, itu pertengahan tahun 2022 ya. Kayaknya nggak tahun ini karena kan banyak banget yang harus disiapin. Terus kita juga merasa bukan mental sih, kayak finansial kita mau siapin dulu, kita mau nabung dulu. Jadi mungkin tahun depan Pak gitu. Ya udah akhirnya setahun tuh persiapannya Kak, dari dia bilang sama papa aku sampai akhirnya nikah ya pas setahun gitu. Kita baru Lama pertemuan juga ya? keluarga Desember nikah Juli. Sebenarnya Juli karena ada gedungnya adanya bulan Ada Juli. yang bulan itu, Pas oh banget kalian ya. pokoknya di gedung itu. Iya, dan Iya. itu sehari sebelum ulang tahun aku kita nikahnya gitu. Oh, jadi ceritanya sekaligus kado. Iya. Biar bundling. Iya. Ya bundling, jadi nggak usah ngerayain lagi. Aduh.
Tapi seru banget sih, maksudnya kadang kalau bisa diingat-ingat kan jadi perjalanan yang seru ya. Pacaran, nikah, and then sekarang punya Arlo. Tapi anyway, kalian itu paling sering kegiatan sama Arlo apa? Apakah sering ke mall gitu? Iya, kita wajib Sabtu Minggunya dia nih. Kenapa harus mall gitu? Sebenarnya karena waktu itu kan aku masih kerja nih. Kalau sekarang kan dia doang yang kerja, aku di rumah. Nah waktu aku masih kerja, sekalian sih sebenarnya sebenarnya bukan konten ya. Emang kita dari dulu kontennya kayak gitu. Pas ada Arlo kita bawa Arlo, ya mau nggak mau kan kita. Maksudnya aku masih mau mengabadikan momen itu gitu. Kalau di rumah tuh kayak kita mau quality time aja, di rumah kayak suntuk gitu ya, bingung terus pengen gitu. Ngajakin Arlo keluar. Kalau di rumah tuh kita lebih cenderung ya udah Arlo sama Bibi gitu ya. Kalau keluar pas kita nggak bawa Bibi kan ya udah kita bener-bener quality time bertiga. Intinya sebenarnya mau quality time ke mall tuh, dan kebetulan emang aku suka mengabadikan momen ya udah. Dan nggak gitu. sama bibinya. Nggak sama bibinya, mostly nggak sama bibi. Tapi kalau misalnya kayak, and then biasanya di mall tuh kan anak-anak umur segitu suka main playground atau apa. Itu ada yang nemenin siapa? Kita yang nemenin. Kita. Dua-duanya masuk. Iya, dua-duanya masuk. Oh, bayar ekstra berarti. Iya. Tapi malah kita yang main ya. Mau apa? Kita yang main. Kita yang main Malah sering. kalian yang main. Arlo nungguin. Nungguin. Tapi anyway, kalian tuh selisih berapa tahun sih? 24 bulan Kak. Cuma 2 tahun. Iya, 2 tahun. Pas banget 24 bulan. Iya, ya. Selisih 2 tahun. Maksudnya masih sefrekuensi lah ya. Iya, masih mainnya masih sama Mainnya gitu. masih sama, sekarang suka main di playground. Iya. Tapi Kak, kakak sama suami kakak beda berapa tahun? 4. Nah, aku tuh sama dia 2 tahun tuh aku ngerasa kayak nggak ada bedanya ya kan? Nggak ada bedanya ya. Kayak karena kan katanya cewek lebih ini ya. Lebih cepet tua. Lebih dewasa kan? Kayak aku ngerasa kita seumur gitu. Atau malah kamu merasa lebih tua nggak? Kadang dalam hal tertentu gitu ya. Iya sih, kadang katanya sih begitu, cuman nggak tahu. Kadang juga kita perempuan juga pengen jadi anak-anak juga kok. Iya, pengen dimanja ya. Tapi anyway, kalau misal banyak parents yang dia itu lebih memilih untuk tidak ngontenin anaknya karena takut dibully. Kalian sempat nggak ngerasa kayak gitu? Sempet ada sih khawatir. Iya, kita awal-awal enggak sih, kita mungkin baru bukan konten dia sebenarnya kita lebih mengabadikan momen sama Arlo tuh waktu dia baru umur 4 bulanan. Itu emang kita awalnya sebenarnya bukan gimana ya, kita ada concern nggak ya? Ada pasti ada, takut dibully, takut gimana gitu kan, apalagi kadang orang kalau netizen kan lihat looks-nya dulu kan gitu. Kita khawatir sih, pasti khawatir. Cuman niat kita cuma aku sesimpel sebagai seorang ibu yang mau sharing aja tentang anaknya gitu. Tapi kayak anak aku kalau negatif komen gitu pernah nerima nggak? Semenjak ada Arlo ada sih beberapa sih. Kayak apalagi kalau di video, jadi kan video makan kita itu kan kita makan di mall itu kan kadang kita tuh selama makan 30 menit kan cuma kita potong cut cuma 1 menit 2 menit lah maksimal, bagian lucu-lucunya aja. Nah itu kan selalu di saat aku lagi megang Arlo nih, aku lagi gendong Arlo, gantian papanya lagi makan. Nah banyak banget karena videonya kayak gitu terus, banyak banget yang suka nge-head papanya Arlo bilang ini nggak pernah gantian ya sama papanya kayak gitu Kak. Itu sih padahal yang banyak. Padahal gantian, tapi emang dia mungkin baru lancar ngejokesnya pas dia lagi makan, nggak megangin Arlo karena megangin Arlo kan riweh kan, gitu. Oh kalau perempuan lebih multitasking. Nah iya. Bisa ngejok, ya kan sambil nyuapin anak, nyuapin bapaknya pasti bisa gitu. Tangannya cumi soalnya kalau perempuan. Bener-bener setuju. Oh gitu. Tapi terus gimana kamu menyikapi hate comment gitu biasanya? Diemin aja. Kadang kalau kita baca nih kalau udah berlebihan ya udah kita delete, langsung blok aja orangnya. Berarti dia nggak suka sama konten kita gitu. Betul. Nanti kalau misalkan dia, kalau nggak aku blok, aku takutnya kalau misalkan kita lewat lagi di FYP dia akan tetap nge-head kita daripada jadi pikiran ya udahlah hapus komen terus blok gitu. Iya kita sih, bener biasanya. Sih. Ya udahlah off gitu ya orang-orang kayak gitu. Tapi kalau Arlo sendiri apa sih kegiatan yang paling dia senengin itu? Dia kegiatan yang paling dia senengin. Dia pasti random sih Kak. Random. Dia
Tapi dia paling seneng ngacak-ngacak rumah, Ngacak-ngacak Kak. rumah. Berantakin dia lagi Bagus, suka. Arlo, tingkatkan. Lagi suka berantakin. Iya, lagi suka banget berantakin. Dia kalau makan tuh udah nggak mau di baby chair. Jadi dia sambil ngerangkak, ngerambat di meja TV, ngambil apa aja, tanaman, kita ada tanaman Hias palsu gitu, sama dia Dicabutin. udah dicabutin, diacak-acak, terus skincare-nya dia Ditumpahin. Iya, tapi Lagi suka bongkar-bongkar gitu Iya, deh. iya, dia kelihatan paling excited kalau Kalau ngacak-ngacak. ngacak-ngacak makan biasanya. Oh, dia mandi suka. Dia suka banget sama air, Kak. Oke. Iya. Dia kalau mandi bener-bener suka susah diangkat gitu. Maunya main air terus. Iya. Tapi kamu sometimes merasa nggak sih mungkin as a mom ya gitu, ada kayak sisi yang hilang gitu sebelum dan sesudah jadi ibu? Ada lah pasti ya. Apa tuh misalnya apa? Me time. Me time. Dulu aku pasti pengennya, maksudnya ada sebulan sekali lah me time gitu. Ngapain, Sekarang ke aku salon gitu? iya ke salon, terus refleksi gitu, atau nggak sama teman-teman tanpa bawa baby ya. Kalau sekarang even aku sama teman-teman, aku pasti bawa Arlo sama bawa Bibi. Oh iya, plus two ya, Iya. plus one lagi. Iya. Mau bapaknya plus three. Kalau bapaknya dia masih ke bengkel, ya udah Iya. sendiri kan nggak mungkin bawa Arlo ya, kan. Nah, tapi kalau kayak aku kayak nggak mau ya kalau nggak bawa Arlo gitu, Iya. kayak kalau nggak bawa anak Kecuali kayak udah gede kepikiran. kali. Iya. Iya sih, kecuali udah gede gitu ya kan, jadi Iya. udah bisa kembali me time gitu. Iya. Tapi kalau kamu sendiri pernah nggak sih ngerasa dibully as a mom gitu? Suka sih. Bukan Iya. dibully sih, mungkin orang-orang itu lebih ke ngasih tahu ya, ngasih saran kayak kalau aku, maksudnya apa ya, policy parenting ya namanya, Policy ya kan parenting. di platform sosial media kita ada aja, misalnya aku ngupload Arlo lagi ngapain, pasti ada aja yang ngasih tahu menurut DSA nggak boleh gini Kak, nggak boleh gitu Kak, gitu. Padahal sebenarnya yang aku lakuin, aku nggak mungkin nggak konsul sama DSA gitu. Misalnya apa tuh? Kayak makan, ngasih makan, dan yang tahu kan kita ngasih makan. Kak, emang anaknya nggak dibiasain di baby chair, kayak gitu. Banyak banget yang komen kayak gitu waktu aku ngupload Arlo lagi makan gitu. Padahal emang anaknya nggak mau, aku pun berusaha gitu. Oh, tapi kan emang nggak selamanya anak itu memang dia bakalan anteng di baby chair, karena kan sometimes boring nggak sih duduk di baby chair. Betul. Tapi ada aja Kak kayak ibu-ibu pick me yang kayak ngomong anak aku sih di baby chair makannya, Dibanding-bandingin iya gitu. ngebanding-bandingin sama anaknya dia, itu dibully kan ya. Coba aja 4 tahun tuh kalau misalnya dia mau di baby chair terus ya kan. Ya maksudnya anak tuh kan boring ya, mungkin sebenarnya baby chairnya sih oke, cuman kan dia maksudnya kalau anak kecil kan beda sama dewasa ya, dia mau di spot itu terus gitu. Tapi kadang kan dia kayak baby chairnya bisa aja kita pindahin kayak di mana, di taman kayak atau di area ruang tamu atau di mana. Biasa sih aku dulu gitu, jadi baby chairnya aja yang aku pindahin, karena kalau baby chair di ruang tamu di ruang makan mulu kan kadang dia bosen kan. Iya, oh kita nggak kepikiran rumah kita sempit ya. Bongkar tangga ya. Atau kita taruh pos aja coba ya. Taruh pos. Aduh. Tapi kalau kalian sendiri mau punya plan apa nih untuk konten-konten sama Arlo? Plannya kedepannya mau apa kita? Dia tuh mah sekarang nanya kalau- banget. Iya, kita tuh modelannya impromptu gitu loh Kak. Oh, ya, Jadi kayak spontan aja ya? Kalau Spontan yang aja. scripted kita jarang banget ngajak Arlo, kayak preman pensiun kan kita nggak ngajakin Arlo tuh. Kayak lagian dia belum bisa ngomong kan. Iya. Karena aku tuh salah satu penikmat konten anak-anak gitu ya. Kayak misalnya aku tuh nggak bisa tidur gitu, aku suka nontonin bayi-bayi. Karena katanya salah satu cara biar kita tuh relax itu kan nontonin video anak kecil kan. Jadi udah aku tontonin aja tuh bayi-bayi. Siapalah Abe, kadang lewat Kamari, kadang lewat Jawa gitu kan aku tontonin Ritsuki, aja. Iya. lucu banget. Karena nggak tahu deh, kayak aku bisa jadi terus ngantuk gitu ngeliatin konten bocil-bocil itu. Cuman aku emang salah satu yang nggak ngontenin anak gitu karena nggak sempet ya lebih tepatnya. Iya. Akunya ngonten, Iya, bapaknya betul, ngonten, betul. tambah lagi anaknya ngonten. Aduh, editor. Iya sih. Tapi apa nih harapan kalian untuk Arlo nih? Kalau misalnya Arlo sudah besar, Harapannya mungkin papanya pengen anaknya jadi pemain bola kan, timnas kayak apa kayak gitu enggak? kalau bisa dia jadi main film ya. Wih,
film? Karena apa dia dari kecil udah suka acting gitu. Acting, oh. Dia suka drama, Drama, mungkin iya. drama, Oh, suka kayak gak drama. diapa-apain tiba-tiba nangis. Terus kalau makan ekspresinya tuh kayak ada aja gitu. Iya. Padahal pas kita cobain enak kok ya. Makanannya. Tapi katanya soalnya gitu, ada yang bilang katanya lidah anak sama lidah dewasa tuh beda. Beda ya? Katanya lidah anak tuh bisa ngerasain brokoli rasa sabun, katanya gitu. Serius? Mereka nggak mau makan brokoli, iya. Makanya jadi menurut kita enak, kadang mungkin rasanya di lidah anak. Tapi aneh kalau dia kali ya, beli Kak. makanan dari luar kita suapin, dia ekspresinya Sipnya biasa aja kak. Enak. Kayak, Iya, iya, kayak kayak enak. ini kan baby udah hari ketiga nggak ada. Aku tuh catering terus empasinya dia. Oh, oke. Dia seneng dia aja. seneng. Giliran Expert dimasakin. berarti. Dia udah tahu lidah anak Iya. itu enaknya kayak gimana. Aku dulu juga gitu sih, maksudnya kayak aku beli gitu empasinya catering kalau pas Iya, lagi iya. chaos gitu kan. Iya kayak kenapa yang gue masak lebih 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 enak lahap tapi dia ya? nggak doyan. Iya makanya. Oh. Berarti bukan aku aja yang. Kirain kamu. Gimana tadi? Apa nih harapannya? Arlo kalau udah besar orang tuanya pengen anak kayak apa nih? Yang jelas walaupun kita, kalau aku ya, walaupun kita sekarang belum soleh-soleh banget gitu, yang jelas aku pengen dia jadi anak soleh, Amin. rajin ibadah, apapun pekerjaannya yang penting halal, Halal. yang penting berkah. Amin. Kamu Pengennya jadi pemain film apa? Pemain di film. Nggak, jadi pemain timnas nggak pengen. Pemain timnas sekarang banyakan naturalisasinya. Fansnya fanatik banget takut. Tapi emang bener sih. Iya bener. Persaingannya sulit. Persaingannya sulit, iya kan. Gak apa-apa, dikasih makan daging terus biar ngalahin pemain naturalisasi nanti tingginya. Nah, itu budgetnya ya. Budget. Budget bisa lah, iya kan? Telur, daging ayam, daging sapi, iya kan? Masak sendiri kan nggak mahal Iya, kan? betul. Iya biar ngalahin itu pemain mana Belanda, Belanda. pemain tingginya. Mereka sejak kecil dikasih keju, makanya pada tinggi-tinggi. Kalau uwe dikasih keju kan, Nah, gitu dia. Iya, nggak apa-apa. Ayam Cekokin telur terus aja. ya. Nggak harus keju, yang penting kan protein hewani Betul, kan biar betul, cepet betul. tinggi. Nasi kucing tuh. Siapa tahu di generasinya Arlo beneran masuk Piala Dunia kan? Amin. Amin ya Iya Allah. kan? Amin. Tuh, pemain. Ya cuman apapun nanti jadi apa pokoknya yang terbaik dan Iya. sesuai sama passion lah ya. Dan dia happy. Dan dia happy. Aduh gemes banget. Ada nggak pesan-pesan untuk netizen yang suka komen-komen nih di sosmed? Tuh, Kita biasanya kan di kamu tuh yang suka polisi kepikiran Parent. tuh. Sebenarnya kalau head Kamu comment ungkapin. aku bisa bilang alhamdulillahnya jarang ya kak head Jarang, comment. ha-ha. Cuman kalau di kita tuh kadang gini, kita tuh? karena karena kontennya bercanda terus kan. Sekali kita videonya serius, Serius? komennya bercanda Bercanda semua semua. gitu. Jadi nggak semua Jadi ada tolonglah lagi- serius. lagi endorse ya? Iya, Nah, terus tolong. kadang kadang tuh waktu itu kayak kita kan baru pengen kayak usaha hijab gitu kan kak. Terus aku live nih di platform itu kan, nggak apa-apa nyebutin. Nggak apa-apa. Di TikTok aku live. Awalnya komennya positif nih, Mama Arlo ada kalau baju warna ungu bagusnya pakai hijab warna apa gitu. Lama-lama orang pada ngikutin tapi bercanda. Itu followers kita kayak gitu kamu deh. Padahal Jadi lagi jualan. Jalan. jadi susah serius live 1 jam yang nonton 1000-an yang cekot 1. Jadi memang pengen menikmati kelucuan Iya, kalian aja. jadi sekarang kita udah nggak jualan lagi kak. Ya udahlah, tutup gara-gara kalian Agak masih bercanda serius. mulu. Bercanda mulu Serius. pada. Iya sih. Ya berarti memang menjualnya sebagai komedi Iya. ya. Tapi kan siapa tahu nanti jualan hijab, ya kan coba aja Iya, terus. betul. Siapa tahu rame. Yang penting konsisten ya Yang kak. penting konsisten, ya kan. Nanti mengundang viewers yang lain ya kan, Iya. momi-momi berhijab. Amin. Ukti-ukti. Iya, uhti-uhti. Anyway, Mama Papa Arlo, Mas Bayu dan Mbak Indah, thank you sama manggilnya masih Mbak loh. Jangan Bu kan tua banget ya Iya. kan. Mas dan Mbak aja. Aku Gen Z loh Oh, Gen kak. Oh Gen Z. Berarti kamu umur
Aku 27 tahun ini. 27. Iya. Emang 27 Gen Z ya? Gen Z kan. Gen Z mepet tapi. Gen Z. Dia milenial mepet. Kamu Gen Z Milenial ya? tuh 9 berapa? 96. Dia 96. Oh, milenial terakhir tuh 96. 96 Kira kalau nggak 98 bukan ya? Bukan. Oh, 96. Oh, Aku milenial Gen Z. mepet. Iya, milenial mepet. Dulu masuk milenial aja biar sama. Ya udah mau punah gitu generasi milenial itu kayak udah nggak ada di mana-mana. Nggak atau boomer itu punya anaknya itu kayaknya lebih banyak di Gen Z kali ya. Nah iya. Ya kan bisa lebih jadi. beranak banyak pas Yang sekarang udah dewasa yang menguasai sosmed apa kan. gara-gara pas zaman milenial itu banyak dulu kan ada krisis moneter dan Iya. lain-lain jadi Iya. punya anaknya dikit. Mungkin. Iya kan? Nggak ada hiburan kan? Nggak ada hiburan, abis itu pas banyak banget anak Gen Z perasaan. Ngalang-ngalain nilai gitu. Anyway, thank you so much Mama Papa Arlo. Semoga kalian sukses terus ngontennya. Amin. Arlo juga sehat terus Amin. ya kan, bisa menjadi anak yang selalu membanggakan Amin ya Mama papanya. Allah. Amin. Gemes banget ternyata dibawa. Kan di rumah aku kan isinya anaknya bayinya cewek-cewek. Iya. Jadi kedatangan bayi cowok seru gitu. Nggak mecahin gelas kan? Belum, aman. Ambil doang. Engselnya ya, coba. Aduh, thank you so much sekali Thank you lagi. juga, Kak. Dan thank you juga nih buat teman-teman yang udah nonton Bukan Bincang Biasa episode kali ini bersama aku dan juga Mama Papa Arlo. Jangan lupa untuk selalu tonton terus Bukan Bincang Biasa. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, and see you. Bye-bye.